Selamat datang kami ucapkan bagi para jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung bersama dengan kami Galilea Community of Christ dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Allah kita telah datang untuk setiap kita. Dia menderita di atas kayu salib, memberikan jaminan keselamatan, dan dia telah naik ke surga untuk menyediakan tempat untuk setiap kita. Mari sama-sama kami mengundang setiap kita untuk datang dalam hadirat Tuhan. Ahlan wassalam wismi Rabbina. Ahlan wassalam bismi Rabbina. Ahlan wassalam bismi Rabbina. Ahlan wassalam bismi Rabbina. Selamat datang dalam nama Tuhan. 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 Salam, 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 salam. Selamat datang dalam nama Tuhan. Salam, 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 salam. Ahlan wassalam bismi Rabbina. Kami mau siapkan hati kami Tuhan hari ini untuk bersekutu di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah pribadi yang kami perlukan di dalam dunia ini. Tidak dapat kami mencari kasih sejati selain kasih-Mu Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Bersama-sama jemaat yang dikasihi Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan, kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Oh, Tuhan, kami perlukan kebesaran-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hosana bagi-Mu, dimuliakan Engkau, diagungkan Yesus Raja. Hosana. Haleluya. Kami bersyukur atas kasih-Mu dan kebesaran-Mu, Yesus. Mari sama-sama dimanapun kita berada saat ini, mulai bersyukur di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Mulai katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu katakan tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, Yesus, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti hormat dan kemuliaan kami berikan hanya bagi Allah kami yang hidup, yang bersuka cita. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kita semua bersuka cita sebab Dialah juru selamat umat manusia. Haleluya. Sama-sama kita mau bersuka cita hari ini. Ada kesukaan besar untuk setiap kita. Masih juru selamat dunia, Dia datang untuk tebus dosa kita. Orang percaya diampuni dosanya, dapat hidup kekal selama-lamanya. Isa Al-Masih berkorban buat kita, karena Dia sangat sayang pada kita. Dia mau tinggal dalam hati kita, sehingga kita jadi bait kudusnya. Isa Al-Masih Rohullah, Isa Al-Masih Kalimatullah, Isa Al-Masih Rohullah, Isa Al-Masih Kalimatullah, Isa Al-Masih jalan yang lurus, jalan menuju hidup yang kekal. Isa Al-Masih Imam Mahdi,
selamat dunia. Dia datang untuk tebus dosa kita. Yang percaya diampuni dosanya dapat hidup kekal selama-lamanya. Isa Al-Masih berkorban buat kita, karena dia sangat sayang pada kita. Dia mau tinggal dalam hati kita, sehingga kita jadi bait kudusnya. Isa Al-Masih Rohullah, Isa Al-Masih Kalimatullah, Isa Al-Masih Rohullah, Isa Al-Masih Kalimatullah. Isa Al-Masih jalan yang lurus, jalan menuju hidup yang kekal. Isa Al-Masih Imam Mahdi, hakim yang adil umat manusia. Isa Al-Masih Rohullah, Isa Al-Masih Kalimatullah, Isa Al-Masih Rohullah, Isa Al-Masih Kalimatullah. Isa Al-Masih jalan yang lurus, jalan menuju hidup yang kekal. Isa Al-Masih Imam Mahdi, hakim yang adil umat manusia. Hakim yang adil umat manusia, hakim yang adil umat manusia. Berikan tepuk tangan yang meriah hanya buat Tuhan Yesus kita. Yang percaya punya Allah yang sanggup, katakan haleluya, haleluya. Terus bersuka cita. Kita mau bertepuk tangan di hadapan Tuhan di hari ini, hari yang begitu spesial untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yang percaya sama-sama, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Yang percaya Dia sanggup, kita bersuka cita sama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak, katakan dulu, sekarang, dulu,
selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Haleluya. Kami percaya hanya oleh anugerah kami selamat. Hanya oleh anugerah ku diselamatkan. Hanya oleh anugerah ku dibebaskan dari kuasa dosa, dari kuasa maut ku dilepaskan. Oleh darah Yesus aku ditebus. Sekali lagi yang percaya katakan, hanya oleh anugerah ku diselamatkan. Hanya oleh anugerah ku dibebaskan dari kuasa dosa, dari kuasa maut ku dilepaskan. Oleh darah Yesus aku ditebus. Yesus Kristus telah datang sebagai juru selamat. Yesus Kristus telah mati tebus dosa manusia. Yesus Kristus telah bangkit, Dia naik ke surga. Sediakan tempat bagi orang percaya. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau datang untuk setiap kami. Mari bersama-sama yang percaya kembali katakan pujian ini. Hanya oleh anugerah ku diselamatkan. Hanya oleh anugerah ku dibebaskan dari kuasa dosa, dari kuasa maut ku dilepaskan. Oleh darah Yesus aku ditebus. Panggil namanya. Yesus Kristus telah datang sebagai juru selamat. Yesus Kristus telah mati tebus dosa manusia. Yesus Kristus telah bangkit, Dia naik ke surga. Sediakan tempat bagi orang percaya. Yesus Kristus telah datang sebagai juru selamat. Yesus Kristus telah mati tebus dosa manusia. Yesus Kristus telah bangkit, Dia naik ke surga. Sediakan tempat bagi orang percaya. Sediakan tempat bagi orang percaya. Sediakan tempat bagi orang percaya.
Shalom Bapak Ibu, senang boleh ketemu lagi di hari ini. Kita boleh berada di hari Kamis 13 Mei 2021. Saya percaya saudara semua diberkati dan bersuka cita, amin. Saya juga berdoa kiranya semua sehat dan baik-baik saja dalam segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, hari ini adalah hari libur nasional. Hari di mana kita boleh beribadah untuk memperingati dan merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Jadi ini hari raya Kristen yang keempat. Hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tapi juga saudara, hari ini juga istimewa bertepatan dengan hari raya Islam, yaitu Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Hari Raya Idul Fitri adalah merupakan puncak dari pelaksanaan ibadah puasa. Idul Fitri memiliki makna yang berkaitan erat dengan tujuan yang akan dicapai oleh umat Islam dari kewajiban berpuasa itu sendiri, yaitu manusia yang bertakwa. Tapi juga Idul Fitri bisa berarti kembali kepada keadaan suci atau keterbebasan dari segala dosa dan noda, sehingga mereka berada dalam kesucian atau disebut dengan fitrah. Karena itu izinkanlah saya mengucapkan taqabbalallahu minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kalian, dan semoga Allah menjadikan kembali kalian dalam keadaan yang suci. Insya Allah. Saudara, 10 hari ke depan kita akan memperingati hari raya Kristen yang kelima, yaitu hari raya Pentakosta. Beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu kita juga telah memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ini semua adalah sebuah rangkaian bagi kita untuk belajar. Amin. Saat memperingati kematian Yesus Kristus, mengingatkan saudara dan saya bahwa kehidupan setiap manusia menuju pada titik, yaitu kematian. Betul? Raja Salomo yang penuh hikmat dalam Pengkhotbah pasal 9 misalnya, dia mengatakan nasib semua orang sama, yaitu menuju kematian. Kita diingatkan untuk mencari kekekalan. Lebih banyak lagi hidup dalam kesungguhan akan firman Tuhan. Amin. Dalam memperingati kebangkitan Yesus Kristus, kita juga diingatkan bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Yang sakit disembuhkan, jalan yang buntu dibukakan, keluarga yang berantakan dipulihkan, usaha, pekerjaan, dan studi saudara diberkati. Amin. Dalam Yesus, sekali lagi saya tegaskan, ada pengharapan. Dan pengharapan di dalam Yesus tidak akan mengecewakan. Amin. Kemudian selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Saudara, angka 40 berbicara sesuatu angka yang komplit dan lengkap. Tuhan kita adalah Allah yang sungguh-sungguh penolong bagi kita semua. Amin.
Tidak setengah-setengah. Tapi dari awal sampai akhirnya. Amin. Dia pasti menolong kita dengan sempurna. Dan hari ini saudara, kita memperingati peristiwa yang luar biasa, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia yang dari surga kembali ke surga. Itu sebabnya saya ambil keputusan dengan mantap mengikuti dia, saudara. Kenapa? Karena dia yang dari surga, dia menawarkan surga. Dia memberikan kita kunci kerajaan surga. Amin. Selalu saya katakan bahwa kunci bicara dua hal. Pertama adalah otoritas atau kuasa. Tapi yang kedua bicara mengenai kepemilikan, tapi juga akses. Amin. Jadi surga itu milik saudara dan saya. Kita diberi akses untuk masuk surga. Karena dia berkata, akulah pintu, barang siapa melalui aku, ia akan keluar masuk. Dia akan menemukan padang rumput itu. Dia akan menemukan jalan keselamatan itu. Sebab Yesus juga berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa. Bapa di mana? Bapa di surga. Berarti dia mau mengatakan bahwa tidak seorang pun yang datang ke surga kalau tidak melalui aku. Makanya saudara yang sedang mencari-cari jalan, ya, yang mencari jalan yang lurus, atau saudara yang sedang merindukan surga, terimalah Yesus sebagai jalan menuju surga. Karena sebelum dia naik ke surga, dia berikan kita akses, dia berikan kita kunci, ya, kunci kerajaan surga. Bahkan dia berkata, dia akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Amin. Supaya nanti ketika tempat itu sudah siap, dia akan jemput saudara dan saya. Haleluya. Ya, saya minta jangan cepat-cepat dijemput. Ya, saudara, saya minta supaya tempat saya itu pembangunannya lama. Sebab saya masih mau bangun rumah saya dulu ya di bumi ya. Karena saya berdoa punya rumah di surga, punya rumah di bumi. Maka saya sedang lagi merencanakan untuk pembangunan rumah di bumi. Supaya nanti ketika saya dijemput ya, saya sudah meninggalkan rumah di bumi bagi anak-anak saya, keturunan saya. Nah saudara, jadi saya dengan mantap mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus Kristus Isa Al-Masih, pemilik surga, berkuasa di bumi dan di surga. Bahkan kitab saya yang lama berkata, dia wajihan fid dunya wal akhirat, terkemuka di dunia dan di akhirat. Sudahlah, saya ikut yang terkemuka aja, ya, supaya benar-benar pasti masuk surga. Sehingga hari ini kalau ditanya apakah Anda pasti masuk surga? Oh pasti. Bukan saya yang mengatakan, karena Yesus yang menjamin. Alkitab mencatat hal itu. Kalau dulu saya tidak ada kepastian, saudara. Kalau ditanya apakah Anda masuk surga? Ya mudah-mudahan. Ya kalau saya beramal ya banyak. Ya berapa banyak? Ditanya lagi. Ya saya bilang ya sebanyak-banyaknya. Lalu ditanya lagi, apakah mampu? Ya namanya juga usaha. Haleluya. Ya, tapi hari ini saudara, saya mau pastikan bahwa saudara dan saya yang sudah percaya Yesus Kristus Isa Al-Masih pasti dan pasti, sekali lagi, pasti tidak akan binasa. Kita pasti berada di surga bersama Dia. Haleluya. Nah, karena Dia yang datang dari surga kembali ke surga. Dan kembalinya ke surga itu disaksikan oleh kurang lebih 500 pasang mata loh. Nanti sebentar kita lihat ya saudara. Bukan hanya halu itu, bukan mimpi, bukan. Ya, disaksikan oleh 500 pasang mata loh. Waduh, 2 orang saksi aja sudah sah.
apalagi 500 pasang mata. Nah saudaraku yang kekasih, ada hal-hal yang sederhana dari pesan-pesan Tuhan Yesus yang mengingatkan saudara dan saya kembali akan kenaikan Tuhan Yesus ini. Nah, kalau kita perhatikan Alkitab, keempat Injil ditulis oleh 4 orang yang berbeda. Namun dari 4 penulis ini ternyata hanya ada satu yang menulis mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu Lukas. Matius, Markus, dan Yohanes tidak menulis kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ketiganya adalah orang-orang Yahudi. Dan hanya satu yang non-Yahudi, yaitu Lukas. Karena itu mari kita lihat Injil Lukas di pasal 24 di ayat 50 dan sampai dengan ayat 53. Kenaikan Yesus ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah saudara, kita juga akan melihat di dalam kisah para rasul. Karena kisah para rasul juga ditulis oleh Lukas yang menulis Injil Lukas. Jadi Lukas menulis peristiwa ini di 2 kitab. Pertama di Injil Lukas dan juga kisah para rasul. Nah mari kita lihat di kisah para rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini luar biasa saudara. Ada orang yang menyaksikan, lalu ada malaikat yang memberitahu kepada orang-orang itu bahwa dia akan kembali seperti atau sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi peristiwa Yesus naik ke surga itu bukan mimpi, bukan halu, bukan menghayal, bukan karena orang sedang mabuk lalu
omongannya ya nggak karu-karuan begitu ya. Nah saudara, mari kita lihat pesan yang pertama ini luar biasa. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Ini pesan yang pertama saudara. Lukas menulis baik dalam Lukas 24 ayat 50 dan sampai 53 dan Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 11 bahwa pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul dan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba ketika ia sedang berkata-kata dengan mereka dan memberkati mereka, ia terangkat ke surga. Saudara, luar biasa kan? Jadi mereka bersama-sama dengan Yesus waktu itu. Dan ketika dia sedang berbicara, kemudian ia terangkat ke surga. Nah saudara, pesan pertama yang terus diingatkan kepada kita juga melalui pemimpin atau gembala sidang ya atau para pendeta bahwa Yesus akan datang segera. Pesan ini kan selalu kita dengar. Betul? Baik melalui pemberita firman, ya pendeta, gembala, bahkan juga orang awam atau jemaat, ya atau pendoa. Ini pesan yang selalu diulangi, yaitu bahwa Yesus akan datang segera. Haleluya. Ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tapi ingat, satu kali kelak dan dalam waktu yang tidak lama lagi, dia akan segera datang kembali. Amin. Dan tanda-tandanya sudah begitu banyak terjadi hari-hari ini. Dari kondisi di sekitar kita, dunia hari-hari ini, nubuat-nubuatan tentang Yesus sendiri, dan dari para nabi mengenai akhir zaman ini sudah mulai digenapi. Betul? Dia akan segera kembali untuk menjemput saudara dan saya. Apakah saudara sudah siap? Kalau saya mah belum siap. Haleluya. Iya saudara. Jangan sampai waktu dia jemput, ya kita belum siap, ya kan? Nah, saya harus siap. Siap atau tidak siap, harus siap. Haleluya. Tapi mungkin orang berkata, kapan Pak Pendeta? Ya waktunya Tuhan. Amin. Satu harinya Tuhan sama dengan 1000 tahun kan bagi kita. Haleluya. Iya, makanya dikatakan singkat. Satu harinya Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Karena waktunya Tuhan berbeda dengan waktu kita. Ya, waktunya Tuhan, waktu Kairos dan waktu kita itu berbeda. Waktu kita Kronos. Ya, waktu kita kan kita menggunakan kata Kronos. Waktu menurut kita itu waktu menurut Kronos. Makanya ada kronologi. Nah, karena itu saudara, kalau dia segera datang atau dia akan datang kembali, kita tidak tahu kapan, maka apa yang bisa kita buat? Ya persiapkan diri kita dengan baik. Amin. Persiapkan diri kita dengan baik. Tuhan sudah memperingatkan kepada kita hampir setiap hari ya, melalui khotbah yang saudara dengar, baik di Galilea Network atau juga di YouTube yang lain ya.
Dan Tuhan sudah peringatkan kepada setiap orang percaya. Kalau kita baca Alkitab, itu lebih jelas lagi, ada 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Betul? Lalu diingatkan lagi bagaimana pada akhir zaman, kalau ada 2 orang di ladang, 1 orang hilang diangkat dan 1 tertinggal. Yang sedang memutar batu kilangan, 1 diangkat dan 1 ditinggal. Waduh, nauzubillah min zalik ya saudara ya. Haleluya. 1 diangkat, 1 tidak. Kalau ada 2 orang, 1 diangkat, 1 tidak. Kalau ada 10 orang, berarti 5 diangkat, 5 tidak. Nah karena itu saya merenungkan, apakah hanya ada setengah yang akan diangkat? Ya kita tidak tahu dengan pasti berapa penduduk dunia. Ya mungkin sudah 7 miliar. Ya, atau 6 atau ya 6 lebih. Ya kita harus bikin sensus ya saudara. Ya, katakanlah 7 miliar. Berarti ada 3,5 miliar orang yang diangkat, ada 3,5 miliar yang tertinggal. Saya berharap kita semua yang mendengarkan firman ini berada dalam kelompok orang yang diangkat. Amin. Haleluya. Iya. Nah saudara, ini harus menjadi suatu perhatian kita hari-hari ini. Karena itu Rasul Paulus berkata, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Amin. Perhatikan dengan saksama. Kalau saudara lihat di Efesus pasalnya yang kelima, ya, di ayatnya yang ke berapa itu? 15 kali ya. Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Saudara, perhatikan dengan saksama berarti perhatikan dengan teliti. Bagaimana kamu hidup? Kalau berbicara bagaimana berarti cara hidup. Dan memang kekristenan itu bukan agama. Tetapi kekristenan itu adalah cara hidup. Amin. Perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Amin. Saudara dan saya harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Karena dia segera datang menjemput umatnya yang kudus. Karenanya, apa yang harus kita lakukan untuk bertemu kembali dengan Tuhan Yesus? Nah, persiapkan diri kita. Amin. Iya. Maka obsesi saya bukan lagi masuk surga. Obsesi saya selaku orang percaya kepada Yesus mah udah pasti masuk surga. Tetapi obsesi saya adalah apakah kita mengalami rapture, pengangkatan. Nah ini yang paling penting, iya kan? Nah kalau kita berbicara tentang pengangkatan atau rapture, firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ini berbicara tentang pengangkatan. Dikatakan semua yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan dari kubur. Coba kita lihat di 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Itu di ayatnya yang ke-13 mulai. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal supaya kamu jangan berduka cita
seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Di ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat 16, saudara perhatikan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Saudara, pastikan diri kita bahwa kita ada masuk dalam bilangan yang terangkat itu. Nah, yang menarik di sini, kalau saudara perhatikan pesan ini ternyata, pesan mengenai pengangkatan ini, ternyata diapit oleh dua pesan Tuhan. Yang pertama, dari 1 Tesalonika pasal 4, kalau saudara lihat mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 12, ya, di mana perikopnya adalah nasihat supaya hidup kudus. Ya kan? Jadi saya katakan lagi bahwa tadi kita bicara tentang pengangkatan itu di 1 Tesalonika pasal 4 pada ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Dan yang kita baca tadi secara tegas di ayatnya yang ke-17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, saudara perhatikan, pesan ini diapit oleh dua pesan Tuhan. Yang pertama adalah nasihat supaya hidup kudus. Lalu kemudian di 1 Tesalonika pasal 5 ini berbicara, kalau saudara lihat, tentang apa? Perikopnya adalah berjaga-jaga. Betul? Jadi saat Tuhan Yesus naik ke surga, Dia sedang mempersiapkan rumah untuk saudara dan saya. Kita yang ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus harus hidup sungguh-sungguh. Ya, hidup kudus dan juga berjaga-jaga. Amin. Jadi hidup kudus karena kita sudah ditebus. Dan status kita bukan lagi orang berdosa, tetapi orang benar. Maka kita harus hidup sesuai dengan status kita itu. Ya kan? Dikuduskan satu kali untuk selamanya di dalam Ibrani pasal 10 ayat 10. Maka mari kita harus hidup sesuai dengan status kita yang sudah dikuduskan. Jadi kita harus sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Karena itu status kita. Dan tentu juga kita harus berjaga-jaga. Amin. Harus berjaga-jaga. Itu sebabnya dikatakan tadi di Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15. Perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Saudara jemaat Galilea Community of Christ dan sahabat Galilea. Dalam kisah Kejadian, Allah berkata pada Adam agar mengusahakan dan memelihara taman itu. Pelihara ini dalam bahasa aslinya berarti jaga.
Tuhan memerintahkan Adam untuk usahakan dan jaga. Ini menjadi sebuah pesan bagi kita secara global. Untuk saudara dan saya selaku orang percaya. Kita harus pelihara dan mengusahakan dan berjaga-jaga. Amin. Berjaga-jaga terhadap apa? Mungkin saudara bertanya begitu. Saudara, Tuhan ingatkan kepada Adam supaya jaga terhadap iblis. Jaga terhadap si ular yang bisa membuat Adam menjadi jatuh. Begitu kan? Iya kan? Berjaga-jaga terhadap iblis yang berusaha memperdaya kita. Ya kan? Jadi saudaraku yang kekasih, hari-hari ini kita harus berjaga-jaga. Saudara dan saya harus berusaha untuk mengusir keluar ular, ya, yaitu iblis dan dosa dari kehidupan kita, dari rumah tanggamu, dari usaha, dari pekerjaan, dan dari pelayanan kita. Amin. Iblis itu harus kita usir keluar. Jangan saudara tahan. Jangan saudara pelihara iblis. Ya, haleluya. Haleluya ya. Kalau saudara pelihara iblis, waduh. Iya saudara ya. Jangan saudara pelihara iblis deh. Jangan disimpan itu iblis. Ada orang pelihara jin ya, haleluya. Iya saudara ya. Jin itu di dalam iman Kristen ya, dalam Alkitab itu tidak ada jin baik, tidak ada jin Kristen, itu nggak ada saudara ya. Jin itu ya kafir, haleluya. Aduh, teringat lagi itu ya. Di balik salib ada jin kafir, haleluya saudara. Saya dengar itu ketawa aja ya, nggak sampai di hati, ketawa aja. Itu saudara yang mengatakan begitu memang, aduh, orang yang ya apakah sengaja atau canda atau apa sudah, tapi yang pasti tidak menggambarkan seorang yang memiliki intelektual yang baik dan memiliki nilai religius yang baik saudara ya. Dalam iman Kristen itu nggak ada jin Kristen, nggak ada jin baik, nggak ada yang namanya jin, ya memang kafir saudara ya. Iya, jin itu dalam iman Kristen, dalam Alkitab sebangsa setan juga ya. Jadi jangan pelihara jin ya. Haleluya. Dulu saya mendengar ada kesaksian seorang hamba Tuhan mantan pelihara jin 5.000 jin. Aduh, satu jin aja udah repot apalagi 5.000. Haleluya saudara ya. Nah, jadi kita harus berusaha untuk mengusir semua ya, jin-jin ya, setan-setan ya. Ya, pengaruh-pengaruhnya ya, juga sifat-sifat dosa ya, dan dosa itu sendiri jangan ada berkuasa dalam kehidupan kita. Amin. Nah, ini yang pertama, bahwa Yesus segera akan datang. Ya, Yesus segera datang. Itu pesan pertama ketika kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Yang kedua, yang saya mau katakan, kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 1 di ayat 11 dikatakan begini. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi yang kedua, perhatikan di sini, hai orang-orang Galilea. Ini yang harus saya beri perhatian, kalimat ini. Hai orang-orang Galilea. Saudara sedang menyaksikan channel YouTube Galilea Network, ya kan? Saya membangun yayasan pelayanan Galilea Indonesia. Dan jemaat kami adalah jemaat Galilea Community of Christ. Saudara, Galilea ini memang sangat luar biasa. Iya. Kenapa kedua malaikat Tuhan itu secara spesifik, secara khusus memanggil dan menekankan di sini orang-orang Galilea. Padahal tidak semua yang hadir di sana berasal dari Galilea. Kenapa harus ditekankan dengan nama Galilea? Saudara, kalau pergi ke Israel, saya sudah beberapa kali perjalanan ke sana. Di Israel Utara ada danau yang memiliki 4 nama, yaitu Galilea, Tiberias, Genesaret, dan Kineret. Jangan saudara berpikir ada 4 danau. Hanya ada 1 danau dengan 4 nama yang biasa disebut di Alkitab. Yaitu biasa disebut dengan Danau Galilea atau biasa Laut Galilea. Juga Danau Tiberias. Tapi juga ada Danau Genesaret atau juga disebut dengan Danau Kineret. Daerah Galilea memang daerah yang paling banyak Tuhan Yesus melakukan mujizat. Paling nyaman. Tuhan Yesus tinggal di Galilea dan melakukan banyak mujizat di Galilea. Nah, apa arti Galilea? Galilea sendiri memiliki arti revolution of the wheel. Roda yang berputar, yang tidak pernah berhenti. Malaikat Tuhan ingatkan saudara dan saya, bahkan menekankan, hai orang-orang Galilea. Apa artinya ini? Saudara, orang-orang Galilea adalah orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus, yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan, yang tidak pernah berhenti hidup kudus, yang tidak pernah berhenti berdoa, yang tidak pernah berhenti berpengharapan. Karena di dalam Tuhan pengharapan tidak mengecewakan. Maka ini pesan yang kedua, yaitu saya mau tekankan bagi saudara, pesan yang kedua, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Amin. Kalau Galilea itu adalah revolution of the wheel. Artinya roda yang berputar yang tidak pernah berhenti. Ini menekankan kepada kita bahwa jangan pernah berhenti untuk mencari Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk hidup dalam kekudusan. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Saudara, jangan berhenti untuk berpengharapan di dalam Tuhan. Bahkan terus lakukan apa yang engkau lakukan hari ini di dalam Tuhan. Saudara yang melayani, teruslah melayani. Saudara yang bentuk pelayanan firman Tuhan, terus lakukan. Saudara yang melayani dalam menopang pekerjaan Tuhan, karena saudara diberkati dengan finansial yang luar biasa, tetapi saudara tidak punya waktu atau tidak punya talenta
untuk menyampaikan firman Tuhan karena saudara tidak mempersiapkan diri di situ, tetapi saudara ada di di dunia bisnis atau di dunia yang bukan bersentuhan dengan Alkitab, yaitu mungkin saudara ada di dunia politik atau di dunia pendidikan, ya. Saudara terus kerjakan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Amin. Terus lakukan itu, saudara, ya. Terus lakukan. Jangan pernah berhenti, saudara, menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat di dunia kerjamu, di dunia bisnismu, di dunia yang sedang engkau di mana engkau ada di sana. Ya, saudara, ini yang mau ditekankan oleh pesan hai orang-orang Galilea. Karena orang-orang Galilea maksudnya adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti untuk mencari Tuhan, yang tidak pernah berhenti untuk mengasihi Tuhan, yang tidak pernah berhenti untuk membaca firman Tuhan, yang tidak pernah berhenti melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara, waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid, yaitu kalau kita baca di Injil Lukas, ya, yaitu namanya disebut Kleopas, ya, dan murid yang satu lagi memang tidak ditulis namanya, tapi menurut para sejarawan itu adalah murid Yesus itu sendiri, yaitu Lukas. Ya. Nah, saudara perhatikan di sana, ya. Kalau kita lihat di Lukas, di mana ada dua orang, ya, sedang berjalan ke Emmaus, di mana Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Saudara, kan, mereka sedang berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus adalah perjalanan yang menurun. Mengapa? Karena ketinggian Emmaus itu lebih rendah daripada Yerusalem. Yerusalem itu berada di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Nah, ketika mereka sedang berjalan menurun, ya kan? Jadi kalau orang berjalan dari Yerusalem itu berjalan menurun. Makanya kalau orang sedang berjalan ke Yerusalem itu dianggap naik. Ya kan? Karena memang di Yerusalem itu kota Yerusalem berada di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau orang berjalan ke Yerusalem itu naik. Ya, saudara. Makanya imannya naik, ya kan? Berkatnya juga naik, saudara, ya. Jadi kalau orang ke Yerusalem itu dikatakan naik, go up. Ya. Makanya kalau saudara belajar Alkitab, ya, ziarah itu, ya, ziarah, ya, itu pasti ke Yerusalem, ya. Orang berziarah itu pasti ke Yerusalem, ya. Makanya kalau orang ke Yerusalem, dia merindukan satu hal, bahwa imannya itu makin naik, ya. Nah, kalau kita perhatikan, ya, ziarah, ya, kata ziarah itu kan berkunjung ke tempat yang dianggap keramat atau mulia. Untuk apa? Untuk kepentingan berhubungan dengan hal-hal yang rohani. Apakah itu doa, ibadah, dan seterusnya. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Ya. Nah, kalau kita perhatikan umat Allah di dalam perjanjian lama, ya,
mereka selalu melakukan ziarah. Dan ziarah itu saudara diterjemahkan ya dari kata aliyah. Ya. Aliyah. Aliyah itu artinya go up. Ya. Naik. Ya. Kenapa? Karena memang tujuan ziarah mereka adalah Yerusalem. Nah, bagi bangsa Israel, mereka harus melakukan aliyah dalam rangka hak atau perayaan itu 3 kali setahun. Itu hal yang wajib. Karena perayaan, maka mereka harus melakukan aliyah, ziarah. Ya. Perayaan apa? Perayaan Paskah, ya, perayaan Pentakosta dan perayaan Pondok Daud. Nah saudara, jadi kita kembali lagi ke tadi bahwa ketika 2 orang yang sedang berjalan ke Emmaus, ya, jadi kalau saudara berjalan ke Emmaus itu diibaratkan saudara berjalan menurun. Karena memang saya katakan tadi, Yerusalem ada di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Ketika 2 orang ini sedang berjalan menurun, tiba-tiba Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Namun mereka tidak menyadari siapa dia. Mereka tidak mengenal siapa Yesus ini. Mereka bercakap-cakap dan heran bahwa Yesus tidak tahu apa yang terjadi belakangan ini. Nah ya kan, coba saya akan bacakan deh biar lebih mantap ya saudara ya. Lukas pasalnya yang ke-24 ya kan. Kalau tadi kan kita baca di ayat 50, kita mesti baca di ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Saudara, mereka tidak mengenal dia. Mereka tidak mengenal Yesus karena ada sesuatu hal yang menghalangi. Mereka sudah bercakap-cakap, ya, dan mereka heran bahwa yang bersama dengan mereka itu kok tidak tahu. Makanya dikatakan begini, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam dan seterusnya ya. Jadi mereka hanya mengenal Yesus itu hanya sebatas nabi. Dan sampai hari ini pengenalan itu masih terus ada. Nah, kenapa orang hanya mengenal Yesus sebatas nabi? Karena ada penghalang yang menghalangi pandangan mereka. Sama dengan murid-murid itu. Mereka tidak mengenal Yesus lebih daripada seorang nabi. Tidak lebih daripada seorang rasul. Karena itu waktu Yesus tanya kepada mereka sendiri di Kaisarea Filipi ya, di Matius pasalnya yang ke-16. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Mereka menjawab, ada yang mengatakan Elia, Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jadi mereka tidak mengenal dia dengan baik. Mereka tidak menyadari siapa dia. Mereka bercakap-cakap dan mereka heran bahwa
Yesus tidak tahu apa yang sedang terjadi belakangan ini. Adakah engkau seorang asing di sini, ya kan? Yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di Yerusalem. Saudara, saya mau katakan begini, orang yang berhenti mencari Tuhan, berhenti di dalam berpengharapan kepada Tuhan, akan mengalami keputusasaan. Dan saudara tahu, Emmaus ini berbicara tentang keputusasaan. Kedua murid berjalan menurun, ya, karena mereka sedang menuju Emmaus dari Yerusalem yang ada di atas ketinggian 800 meter dari permukaan, di atas permukaan laut. Ya, jadi waktu mereka sedang menuju Emmaus atau berjalan menurun, jadi saya mau katakan begini, waktu saudara ada dalam keputusasaan, lalu berhenti berpengharapan, berhenti berdoa, berhenti membaca firman Tuhan, berhenti melakukan kebenaran firman Tuhan, maka saudara sedang berjalan menurun. Betul? Kalau saudara sudah meninggalkan ibadah, saudara tidak lagi baca firman, saudara sudah tidak lagi berdoa, saudara tidak lagi mau berpelayanan, saudara sudah tidak lagi berpengharapan, saudara sedang berjalan menurun. Artinya kerohanian saudara sedang berjalan menurun. Tapi saya percaya kita orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Amin. Kita ini umat kepunyaan Allah sendiri. Amin. Kita tidak mau berjalan menurun. Amin. Semakin hari bertambah naik di dalam Tuhan. Amin. Semakin hari semakin cinta Yesus. Amin. Amin. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Amin. Tambah dan dalam lagi. Tapi ada orang nyanyi begini, ku jatuh cinta padanya, tambal ban dalam dan tambal ban dalam lagi. Haleluya. Dia nyanyi tambal ban dalam lagi, harusnya tambah dan dalam lagi. Mungkin karena profesinya, pekerjaannya terbawa, saudara ya. Tapi tidak apa, yang paling penting adalah apapun keadaan kita, apapun kondisi pekerjaan kita, apapun profesi kita, kita harus tetap berpengharapan di dalam Yesus. Amin. Tidak pernah berhenti mencari Tuhan sehingga kita makin naik, dan naik. Amin. Iya. Jadi saudaraku yang kekasih, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Jangan pernah berhenti baca Alkitab. Jangan pernah berhenti berdoa. Terus berjalan naik. Amin. Iya, naik. Kenapa? Karena dari masalah yang satu ke masalah yang lain Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita selesaikan itu dengan baik, ya, sebagai ujian iman kita, maka kita akan naik. Nah saudara, selain Galilea berbicara mengenai orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan, Galilea juga berbicara mengenai orang-orang yang sederhana. Kalau saudara pergi ke Danau Galilea, di sana ada dijual tempelan dinding, ya, gambar Danau Galilea atau perahu replika perahu Petrus, ya. Saudara lihat ada gambar-gambar begitu ya. Saudara, itu menunjukkan bahwa orang-orang di sana ya sangat menyimpan di dalam hati, bahkan di dalam memori mereka mengenai pribadi Yesus yang luar biasa, ya. Dan saudara, ada tempelan dinding, ya, gambaran itu mengenai Danau Galilea dan banyak hal. Ini menunjukkan bahwa Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat di sana, ya, di 2000 tahun yang lalu.
Dan ternyata saudara, 70% mujizat yang Yesus lakukan itu terjadi di sekitar Danau Galilea. Pertanyaannya mengapa? Ya kembali lagi, Galilea berbicara mengenai orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Ya, kalau dia tidak pernah berhenti mencari Tuhan, berarti ini menunjukkan bahwa orang-orang di situ adalah orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang sederhana. Waktu saudara rendah hati, maka mujizat akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Waktu kita merasa kuat, waktu kita sombong, merasa besar, merasa mampu, maka mujizat Tuhan tidak akan pernah terjadi. Waktu kita merendahkan hati kita, ya mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi, bahkan jauh sebelum itu, banyak hamba-hamba Tuhan yang memberikan pesan bagi Indonesia. Bahwa Indonesia akan mengalami ya seperti Galilea. Ya, artinya Indonesia akan terjadi banyak mujizat bagi orang-orang yang percaya. Amin. Bahkan gelombang murtadin di Indonesia ini tidak bisa dibendung lagi. Haleluya. Kalau saudara lihat di YouTube kan? Iya saudara. Iya. Gelombang pertobatan hari ini, orang-orang yang sudah beragama menjadi Kristen. Dia melepaskan agama karena memang agama tidak menyelamatkan. Ya. Saya bukan pindah agama saudara ya. Saya tidak butuh agama. Saya juga tidak butuh rasul, tidak butuh nabi. Saya butuh juru selamat. Kekristenan adalah cara hidup. Cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Cara hidup yang membawa kita kepada surga yang kekal. Surga yang benar loh. Ya. Karena ada surga yang di luar Yesus dengan konsep-konsep yang sangat berbeda, bahkan bertentangan dengan konsep atau surga yang dinyatakan di dalam Alkitab. Surga di dalam Alkitab bukan soal makanan dan minuman. Haleluya. Jadi saudaraku yang kekasih, ya, akan banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan karena mengalami mujizat. Yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, tuli mendengar. Dan sudah tahu mujizat terbesar adalah ketika seorang menerima Yesus. Kenapa saya katakan itu mujizat terbesar? Karena yang lumpuh berjalan, yang sakit sembuh, yang mati dibangkitkan. Gak ada itu Alkitab katakan terjadi sorak-sorai di surga, gak ada. Terjadi sorak-sorai di surga karena ada satu jiwa yang bertobat. Haleluya. Jadi Galilea berbicara bahwa kita harus terus-menerus mencari Tuhan. Dan Galilea juga berbicara tentang orang-orang yang rendah hati. Maka itu saudara, sahabat Galilea dan Galilea Community of Christ, saudara jangan pernah berhenti ya mencari Tuhan. Jangan pernah berhenti ya mendengarkan renungan firman Tuhan walaupun jam 00 untuk Indonesia bagian barat. Bagian barat, bagian tengah sudah jam 1 dini hari, ya kan? Yang bagian tengah, bagian timur sudah jam 2 dini hari, udah pagi ya. Tetapi sasaran Galilea, sahabat Galilea tayang jam 00 karena di dunia bagian benua lain kan ada yang siang, ada yang pagi, ada yang sore. Ya. Maka itu saudara tidak pernah berhenti untuk mendengar firman Tuhan. Ya saudara. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Saya mau katakan begini saudara. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia sudah mengingatkan bahwa
dia akan naik ke surga. Tapi dia tidak akan membiarkan murid-muridnya sendirian. Tuhan akan memberikan satu pribadi penolong yang lain. Bukan manusia loh. Yang oleh tetangga kita mengatakan, wah itu adalah berbicara tentang junjungan mereka. Ya, biarkanlah mereka berkata seperti itu. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa itu adalah Roh Kudus. Ya. Jadi Yesus akan meminta kepada Bapa dan dia akan datang kepada kita sebagai penolong yang lain. Itulah Roh Kudus. Amin. Kalau tetangga kita mengatakan itu adalah junjungan mereka, wah ini sangat salah alamat. Karena junjungan mereka meninggal. Ya kan? Bagaimana dia menolong kita? Ya. Roh Kudus ini adalah pribadi Allah. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan ada di dunia ini selama 3,5 tahun. Dia pergi ke sana kemari, melayani orang-orang sakit, melepaskan orang yang terbelenggu oleh sakit penyakit, bahkan kuasa-kuasa jahat. Dan dia memerdekakan kita semua dari dosa. Dan saudara tahu bahwa dia itu 100% manusia, tapi juga 100% Allah. Dia lapar seperti kita, makan seperti kita. Dia dibatasi juga saudara. Tidak bisa sembarangan pergi kemana-mana. Tapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia tahu kebutuhan saudara dan saya. Dan dia curahkan rohnya kepada kita. Supaya itu akan menolong kita. Roh Kudus itu saudara omnipresent. Dia maha hadir. Sehingga dimanapun saudara berada, Tuhan sanggup menolong saudara. Saudara tidak perlu bingung, tidak perlu gelisah, tidak perlu takut. Saudara hanya berdoa kepada Dia, maka Roh Kudus akan menolong saudara. Kenaikan Tuhan Yesus menjadi satu peristiwa penting saudara. Titik balik di mana murid-muridnya yang tadinya selama 3,5 tahun bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus secara fisik. Tapi sejak ditinggalkan mereka bingung ke sana kemari. Seperti anak ayam kehilangan induknya. Ada yang mau kembali ke masa lalu. Ada yang sudah putus asa. Dan bermacam-macam saudara. Tuhan Yesus menjadi satu titik tolak bagi murid-muridnya. Dan juga bagi kita semua. Amin. Bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Kita berjalan dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang saudara harapkan pasti akan Tuhan genapi, Tuhan berikan kepada saudara. Peristiwa ini adalah peristiwa besar kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena itu saudara, selamat merayakan peristiwa penting ini. Dan hari ini juga merupakan sebuah keistimewaan di mana saudara-saudara kita umat Islam berada dalam suasana sukacita karena Idul Fitri. Idul Fitri dimaknai sebagai kembali ke fitrah. Dan ini menjadi sebuah tujuan daripada puasa Ramadan, yaitu menjadi umat yang bertakwa. Karena itu saudara, biarlah kita dari waktu ke waktu, semakin hari semakin cinta Yesus, semakin mengasihi Tuhan Yesus, dan semakin dalam pengenalan akan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
kami boleh berada di hari ini merayakan kenaikan Yesus ke surga. Engkau yang berkata bahwa Engkau akan memberikan Roh Kudus kepada kami, dan karena itu kami sangat membutuhkan Roh Kudus untuk menuntun kami. Tapi juga Engkau pergi ke surga menyediakan tempat bagi kami semua, dan Engkau akan segera datang kembali. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita meresponi firman Tuhan dengan benar. Bapak Ibu Saudara, saat ini diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan bersama dengan kami Galilea Community of Christ. Bapak Ibu Saudara bisa melakukan via transfer pada nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Dan kami pastikan bahwa persembahan Bapak Ibu Saudara hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan pekerjaan di dunia ini. Haleluya, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya akan kasih Tuhan dan kebaikan-Nya. Aku bersyukur pada Tuhan atas kasih yang Dia berikan. Aku bermazmur, aku memuji pada Allah yang benar. Aku bersyukur pada Tuhan atas kasih yang Dia berikan. Aku dipanggil kepada terang dari gelap dunia. Sungguh besar cinta kasih-Nya, sungguh agung pengorbanannya, sungguh ajaib perbuatannya pada manusia. Tiada Allah seperti Dia mau berkorban bagi manusia, hanya Dia satu-satunya juru selamat. Haleluya. Bahwa Dia satu-satunya juru selamat untuk setiap kita. Yesus namanya. Tidak dapat kami balas segala kebaikan Tuhan. Kembali, naikkan syukurmu. Aku bersyukur pada Tuhan atas kasih yang Dia berikan. Aku bermazmur, aku memuji pada Allah yang benar. Aku bersyukur pada Tuhan atas kasih yang Dia berikan. Aku dipanggil kepada terang dari gelap dunia. Haleluya. Sungguh besar cinta kasih-Nya, sungguh agung pengorbanannya, sungguh ajaib perbuatannya pada manusia. Tiada Allah seperti Dia mau berkorban bagi manusia, hanya Dia satu-satunya juru selamat. Sekali lagi sama-sama. Sungguh besar cinta kasih-Nya, sungguh agung pengorbanannya, sungguh ajaib perbuatannya pada manusia. Tiada Allah seperti Dia mau berkorban bagi manusia, hanya Dia satu-satunya juru selamat. Juru selamat, juru selamat. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan roti dan anggur. Sama-sama kita angkat. Dan kami menjemput setiap jemaat Tuhan, boleh kita bangkit berdiri untuk kita meresponi dan menghormati perjamuan kudus sakramen saat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku,
menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Baik saudara, mari kita siapkan diri kita untuk seperjamuan dengan tubuh dan darah Kristus. Saudara, saya akan bacakan 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sejemput kita semua berdiri dan mari kita ambil hosti atau roti dan kita angkat. Katakan apa yang saya katakan, kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, memberikan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga. Menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat dan diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat anggur dan kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna, aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol. Sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik. Tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus yang mulia itu memvaksinasi tubuhku sehingga aku tidak terserang oleh virus COVID-19, bahkan virus-virus yang lain. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus.
Saudara, mari kita bersyukur untuk perjamuan kudus tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Dan Alkitab menyatakan, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Dan sudah barang tentu Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah memberikan tubuh darah-Mu bagi kami semua. Dan saat ini kami berada dalam situasi pandemi COVID-19 yang membuat kami takut, bahkan terintimidasi. Tapi kami percaya bahwa Engkau tidak memberikan roh ketakutan bagi setiap kami. Sebab itu Roh Kudus yang menuntun kami, yang memagari kami, bahkan pasukan malaikat sorgawi-Mu berkemah di tempat kediaman kami. Kami terhindar dari segala penyakit sampar yang merajalela hari-hari ini. Dan kami semua tetap terarah pandangan kami kepada Tuhan, sebab Engkau bawa kami kepada ke tempat di mana akan menemukan padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Walaupun kami harus melalui lembah kekelaman yang kadang-kadang menakutkan, dan kami tahu kami sedang berada di masa di mana kami sedang berjalan di lembah kekelaman. Tapi kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan kami. Kami ada di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan membawa kami kepada kehidupan yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir, yang bersama di dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini. Tuhan berkati semua yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Yang sedang bergumul, Tuhan beri jalan keluar. Yang sedang membutuhkan sesuatu, Tuhan, Engkau pasti menolong dan Engkau memberikan apa yang diinginkan hati kami, bahkan apa yang kami butuhkan. Terpujilah Engkau. Dan bagi setiap mereka yang telah memberikan persembahan melalui transfer bank, Tuhan berkati. Dan setiap rupiah dan bahkan dolar yang mereka tabur untuk pekerjaan Tuhan melalui Galilea Community of Christ dan melalui Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, Tuhan kembalikan 100 bahkan 1000 kali ganda. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang kekurangan, semuanya hidup berkemenangan, berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus berdoa untuk Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, supaya mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Juga para gubernur, bupati, wali kota, juga camat, lurah dan kepala desa, bahkan juga RW dan RT, semuanya memerintah dengan takut akan Tuhan. Tuhan beri hikmat, Tuhan berikan juga perlindungan sehingga mereka dapat bekerja dengan sejahtera. Dan Tuhan, segala hal yang merongrong bangsa ini kami patahkan dalam nama Yesus. Dan Tuhan, kami terus berdoa untuk anak bangsa Indonesia tetap terpelihara, dan negara kesatuan Republik Indonesia akan tetap terpelihara. Terpujilah Engkau Tuhan, dan terima kasih untuk setiap apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu bawa kami kepada kehidupan yang berkemenangan. Dan pada akhirnya kami terima berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu, anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
selami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah berikutnya. Tetap setia mengiring Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.